soldiers rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright, gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse them, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. Christ is captain of the mighty throng. The Father has a plan, though it's hard to see it now. You feel you're walking all alone, but He is there, no doubt. When the storm around you rages and you toss to and fro, when you're faced with a life decision and not sure which way to go, stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a plan for you. Stand still and let God move. When the enemy surrounds you and the walls are closing in, When the tide is swiftly rising and you wonder where is peace, friend, there never was a moment there is someone reaching out. You can rest assured and be secure, God is moving right now. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you
Selamat bersama dengan saya dalam acara kebaktian penutup Sabat secara online. Dimanapun Anda berada ketika ini, mungkin Anda berada di rumah atas perintah kawalan pergerakan, atau Anda sedang berada di luar karena harus menjalankan tugas yang penting. Doa saya, Anda dalam keadaan yang sehat, ceria, dan tetap beriman kepada Tuhan. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta di sorga, sementara kami belajar firman-Mu, biarlah roh Tuhan menyertai setiap kami, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan, dan sertai kami sepanjang pembelajaran kami. Dalam nama Yesus, amin. Tajuk renungan yang ingin saya sampaikan pada petang ini ialah setan kuat tetapi Yesus yang menang. Tujuan saya menyampaikan topik ini ialah bukan untuk meninggikan setan dan bukan juga ingin mempromosikan setan, tetapi tujuan saya menyampaikan topik ini hanyalah semata-mata untuk menyadarkan kita semua bahwa setan itu adalah musuh kita yang sangat berbahaya dan dia harus dikalahkan. Siapakah setan yang sebenarnya? Adakah setan ini hanyalah sekadar makhluk yang menakutkan? Saya percaya tidak. Setan jauh daripada itu. Mari kita lihat biodata setan secara ringkas. Sebelum setan jatuh ke dalam dosa, ia dipanggil dengan nama Lucifer, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 14 ayat 12. Lucifer dalam bahasa Latin bermaksud pembawa terang, yaitu ia berasal daripada nama Lux yang bermaksud terang dan Phara bermaksud pembawa. Oleh itu, Lucifer bermaksud pembawa terang. Ia juga dikenali sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Di dalam Alkitab, setan mempunyai beberapa nama lain. 1 Petrus 5 ayat 8, setan dikatakan sebagai lawanmu atau musuh. Dalam Yohanes 8 ayat 44, setan disebut sebagai bapa segala pembohong atau pendusta. Ia juga disebut sebagai pembunuh. Matius 4 ayat 3, setan disebut sebagai si penggoda, dan di dalam buku Wahyu 12 ayat 9, setan disebut sebagai naga besar, si ular tua, dan iblis. Daripada namanya sahaja, kita sudah mengenali siapakah iblis itu. Iblis adalah pembohong, pembunuh, dan pemfitnah. Di dalam buku Wahyu sendiri, nama setan disebut sebanyak 55 kali. Sekarang sudah jelas pada kita bahwa iblis bukanlah sesuatu yang boleh dijadikan kawan. Dia adalah musuh kita dan kita sedang berperang dengan dia setiap hari. Efesus 6 ayat 11 dan 12 mengatakan bahwa peperangan kita bukanlah melibatkan pertumpahan darah, tetapi melawan kuasa-kuasa iblis. Umat-umat yang menuruti firman Tuhan adalah sasaran iblis yang utama. Perlu kita ketahui bahwa setan gemetar apabila kita mengetahui strategi dan rahasianya. Semakin kita mendedahkan tipu muslihat iblis, semakin dia takut sebab dia tahu yang kita sudah mengenal rahasianya. Oleh itu, jika kita bercerita pasal iblis, elakkan dari mengagung-agungkan dia. Dan yang paling penting, sediakan diri secara rohani, sebab setan akan menyerang kita apabila
dia diganggu. Saudara, bagaimanakah kita mengalahkan iblis? Pertama, kita harus mengenal jerat dan perangkap iblis. Iblis mempunyai ribuan cara untuk memerangkap kita. Salah satu cara iblis memerangkap kita ialah dengan cara yang halus. Pikirkan seperti ilustrasi ini. Ada 2 gelas di sini. Satu gelas diisi oleh air suam dan satu lagi gelas diisi oleh minuman kopi. Kedua-dua minuman ini memang sedap untuk diminum. Sama ada air suam maupun minuman kopi, ia mampu menyegarkan tubuh badan kita dan menghilangkan rasa haus. Namun, di sebalik kesedapan minuman kopi itu, dari segi kesehatan, kopi ini sebenarnya memberi kesan yang tidak baik kepada tubuh badan kita. Alkitab tidak menyebut secara khusus bahwa kopi itu tidak boleh diminum, tapi Ellen G. White mengatakan dengan jelas di buku Foods and Diet bahwa kopi itu ditegak untuk diminum disebabkan ia mengandungi kafein yang mampu merosakkan tubuh badan manusia. Dari sudut kesehatan juga turut menyokong tulisan Ellen G. White ini. Beginilah cara kerja iblis. Secara diam-diam dan halus menjerat kita semua. Ia kelihatan muda, manis dan baik. Tetapi di sebalik semuanya itu adalah jerat iblis. Kita hanya sadar apabila kita telah jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat 2 contoh dalam Alkitab bagaimana iblis memerangkap manusia dengan teknik yang halus. Yang pertama, ketika setan menggoda Hawa untuk makan buah larangan. Kejadian 3 ayat 4 dan 5 mengatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan di sini, saudara. Setan tidak menggunakan cara agresif, tetapi dengan suara yang merdu dan nyaring dan coba guna pendekatan yang cukup baik untuk menjatuhkan Hawa. Bukan saja setan memujuk Hawa, tetapi setan menjanjikan suatu ganjaran. Katanya, jikalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Saudara, siapa yang tidak mau menjadi seperti Allah? Bukankah itu suatu janji yang mengkagumkan? Hawa tidak mengetahui bahwa itu adalah tipu muslihat iblis. Sebab itu, saudara dan saudari, mari kita berhati-hati dengan jerat iblis. Yang kedua adalah ketika Yesus digoda oleh setan setelah dia selesai berpuasa. Dalam Lukas 4 ayat 3 dan 4 mengatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Namun jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Perhatikan kaidah iblis di sini. Bahwa iblis sedang menggunakan firman Tuhan sendiri untuk menjatuhkan Yesus. Setan juga menggunakan teknik yang sama untuk menjatuhkan kita. Dengan cara menggunakan kata-kata Alkitab untuk memerangkap kita. Iblis begitu licik sekali. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa iblis adalah seperti singa, di mana setiap detik berjalan di sekeliling kita untuk menjerat mereka yang boleh ditelannya. Hati yang hancur, keluarga yang retak, dan pertelingkahan
semuanya adalah kerja-kerja iblis. Setan adalah musuh kita dan musuh Allah. Setan adalah musuh yang tidak boleh bercampur dengan Allah. Sekiranya Allah katakan setan katakan B. Jikalau Allah katakan tidak boleh, setan akan berkata, itu masih boleh dibuat sikit-sikit, tidak apa. Allah mengajar kebenaran, setan mengajar kepalsuan. Perhatikan di sini bahwa Allah tidak menyuruh kita untuk melakukan yang mustahil, tetapi iblislah yang memujuk hati kita bahwa ia susah untuk dituruti. Bagaimanakah kita mengalahkan iblis? Iblis bukan sembarangan yang boleh dianggap remeh. Dia adalah makhluk yang benar-benar wujud. Dia adalah makhluk yang tidak boleh dikalahkan oleh pedang atau apa saja senjata sekalipun. Alkitab memberi panduan kepada kita bagaimana cara kita mengalahkan kuasa setan. Efesus 6 ayat 10 sehingga 18 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketepung keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Menurut ayat yang kita sudah baca tadi, terdapat beberapa senjata utama kita untuk mengalahkan iblis. Yang pertama, hidup kita harus berbajukan kebenaran dan keadilan Tuhan. Yang kedua, hidup kita harus senantiasa mengongsikan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Dan yang ketiga, hidup kita harus dilengkapi dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Yang keempat, hidup kita dilengkapi dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kelima, kita harus berhidupkan doa setiap masa. Buku Kemenangan Akhir halaman 373 yang ditulis oleh Nyonya White mengatakan, setan mengetahui bahwa semua orang yang melalaikan doa dan Alkitab akan dikalahkan melalui serangan-serangan iblis. Ini adalah satu peringatan kepada kita agar kita harus berhidupkan doa dan firman Tuhan agar kita mampu mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Iblis memang kuat, tetapi Yesus adalah pemenangnya. Sebab Yesus lebih berkuasa daripada setan. Saya ingin mengongsikan satu pengalaman saya sewaktu saya bersekolah di sebuah institusi di Negeri 9 pada tahun 1993. Saya percaya sudah ada yang pernah mendengar perkongsian saya ini. Di kampus college kami memang terkenal dengan kejadian yang mengerikan dan menakutkan. Sepanjang saya belajar di sana, bermacam-macam peristiwa telah berlaku. Secara kebetulan, di belakang kampus kami terdapat tanah perkuburan
orang-orang Islam. Kawan-kawan saya yang beragama Islam begitu percaya dan mengagung-agungkan kuasa iblis. Ada seorang pelajar lelaki berbangsa Melayu berasal dari Melaka. Menurut sumber, pelajar lelaki ini telah disumpahi oleh jirannya. Akibat daripada sumpahan tersebut, pelajar lelaki ini akan dikuasai dan dirasuki oleh roh setan pada bila-bila masa saja. Apabila dia dirasuki, lelaki ini akan berubah menyerupai 3 sifat binatang. Yang pertama, lelaki ini akan menyerupai sifat monyet. Yang kedua, dia akan menyerupai sifat gobok. Dan yang ketiga, lelaki ini akan menjadi tomoy atau seni peninju dari Thailand. Secara kebetulan, warden kami dan salah seorang rakan kelas saya juga merupakan bomo. Setiap kali pelajar ini dirasuki oleh setan, mereka lah yang akan membantu untuk memulihkan pelajar ini. Kebiasaannya, pelajar ini akan dirasuki setiap malam Jumat. Pada suatu malam, Ahad, sekitar jam 10 malam, ketika itu kami sedang belajar malam di salah sebuah kelas. Tiba-tiba kedengaran suara, "Dah jadi, dah jadi." Lalu kami semua bergegas keluar dari kelas karena ingin melihat apa yang terjadi. Bila saya keluar dari kelas, saya melihat sudah ramai yang berkumpul di suatu kawasan lapang. Lalu saya nampak lelaki yang kerasukan itu sedang beraksi menyerupai 3 sifat binatang tadi. Saya juga melihat warden bersama dengan salah seorang pelajar bomoh turut berada di sana. Kemudian pelajar yang dirasuki itu terus berlari ke arah sepohon kayu dan memanjatnya seperti gaya seekor monyet. Dan sementara dia berada di atas kayu itu, dia juga melakukan aksi seperti monyet. Saya melihat dengan penuh keheranan karena aksi dan sifatnya yang benar-benar seperti seekor monyet. Tambahan pula, saya belum pernah lagi melihat kejadian yang luar biasa dan hebat sebelum ini. Kemudian tiba-tiba pelajar itu terjun dari pohon itu dan berjalan menghadap ke arah kami. Pelajar ini terus marah ke tempat kami sedang berdiri, sambil melakukan aksinya seperti gobuk dan diselang-seli dengan aksi temoy. Sungguh luar biasa kelakuan orang ini. Apabila pelajar ini semakin dekat dengan kami, semua orang di sekeliling saya melarikan diri ketakutan. Tanpa disadari, tinggal saya seorang saja yang tetap berdiri. Rakan-rakan saya yang lain menyuruh saya supaya lari, namun saya tidak berganjak dan terus melihat lelaki itu yang sedang menghampiri dekat dengan saya. Sementara dia mula dekat dengan saya mula berdoa kepada Tuhan. Begitu ringkas doa saya, "Tuhan, tolong sertai saya." Amin. Sekitar jarak 4 kaki daripada saya, lelaki itu tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berdiri tegak memandang tepat ke arah mata saya. Saya juga memandang tepat ke arah matanya. Kelihatan matanya begitu merah sekali. Namun hati saya tetap berhubung dengan Tuhan. Di dalam pikiran saya, jika lelaki ini menyentuh saya, berarti lelaki ini masih dalam keadaan roh manusia dan bukan roh setan. Dan saya harus melawannya. Sebab prinsip saya ketika itu, setan tidak boleh menyentuh fisikal saya. Untuk beberapa saat, kami terus bertentang mata. Suasana begitu tegang dan menakutkan. Kemudian saya terus berkata kepada lelaki ini di dalam bahasa dusun, "Oilaanku
ia nepo ngarogon. Nga isalem ngarandi Tuhan Yesus, pogidu manta ditulun hina. Yang bermaksud, saya tahu kamu adalah setan, tetapi di dalam nama Yesus, keluar dari orang itu. Saya ulangi lagi kata-kata saya. Oilan tia ia nepo ngarogon, nga isalem ngarandi Yesus, pogidu manta ditulun hina. Namun tiada apa-apa perubahan. Sekali lagi untuk kali ketiga saya katakan, oilan tia ia nepo ngarogon, nga isalem ngarandi Yesus, pogidu manta ditulun hina. Kemudian lelaki Melayu ini tiba-tiba menjawab, Isaiko, yang bermaksud siapa engkau? Namun saya tidak menjawab. Ternyata dia memang setan. Orang Melayu tidak mungkin boleh bertutur di dalam bahasa dusun, tapi setan boleh. Ketika itu saya terdengar Warden bercakap di sebelah saya, teruskan Patrick. Lalu saya terus mengulangi untuk kali yang keempat. Oilan tia ia na pengarogon, nga isalom ngarandi Tuhan Yesus, pogidu mantad tulunina. Kemudian lelaki itu mengambil 2 langkah ke belakang dan terus beredar dari situ. Warden bertanya kepada saya, apa yang telah dikatakan oleh lelaki tersebut. Lalu 2 bomoh tadi coba menangkap lelaki ini dan terus menyembahi dia dengan air yang sudah tersedia dalam baldi. Sesudah itu lelaki ini terus tersedar dan tidak lama kemudian lelaki ini kembali bersifat normal. Pada keesokan pagi, pelajar bomo dan lelaki yang kerasukan itu berjumpa dengan saya. Bomo itu bertanya kepada lelaki itu, semada dia sadar apa yang berlaku semalam. Lelaki ini memberitahu bahwa dia tidak sadar apa-apa. Kemudian bomo tersebut memberitahu lelaki itu bahwa sayalah yang memulihkan dia dari kerasukan semalam. Lelaki itu mengucapkan terima kasih kepada saya. Pada malam kejadian itu, saya tidak dapat tidur karena saya masih terkejut dengan peristiwa tersebut. Saya tidak sangka saya dapat berhadapan dengan keadaan tersebut. Namun apa yang pasti, Tuhan telah bersama dengan saya. Ada pula beberapa kawan-kawan Melayu saya datang kepada saya dan meminta ilmu dusun. Saya tersenyum. Orang-orang Kristen pula bertanya kepada saya, mana satu ayat Alkitab yang saya gunakan, dan saya hanya menjawab, saya hanya menggunakan nama Yesus. Selepas kejadian itu, pelajar itu telah diberi cuti selama 2 minggu. Selepas dia kembali semula ke sekolah, saya hanya berada di situ selama 2 bulan karena saya sudah tamat. Namun, sepanjang tempo 2 bulan itu, syukurlah kejadian kerasukan terhadap lelaki ini tidak lagi berlaku. Saya tidak tahu pula apa yang berlaku selepas saya keluar dari college itu. Namun, doa saya, semoga pelajar itu terus bebas dari cengkaman iblis. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, jangan coba-coba melawan iblis dengan kebijaksanaan dan kemampuan diri kita sendiri. Jangan sama sekali meminta bantuan daripada mana-mana orang yang menggunakan setan sebagai medium. Hanya gunakan Yesus sebagai senjata. Iblis memang hebat, saudari. Tetapi apabila Yesus yang melawan di pihak kita, iblis pasti dapat dikalahkan. Ingatlah bahwa Yesus sangat mengasihi kita dan Dia akan menyertai kita apabila kita berserah penuh kepadanya. Iblis tidak ada kuasa ke atas kamu dan saya kalau kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Iblis memang luar biasa, tetapi Yesuslah yang paling berkuasa. Iblis memang kuat, tetapi Yesuslah yang telah menang. Semoga kemenangan Yesus menjadi kemenangan kita semua
untuk menghadapi kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Ya Tuhan, terima kasih dengan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus terus membantu kami untuk hidup setiap hari sesuai dengan kehendak-Mu. Inyalah iblis yang selalu menggoda dan mengganggu kehidupan kami. Jangan biarkan iblis berkuasa ke atas hidup kami dan ke atas keluarga kami. Tapi biarlah Yesus yang berkuasa dan bertakhta dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian dan Tuhan memberkati. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. Forth to the mighty conflict, in this his glorious day. Ye that are his now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watching unto prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife